materi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi. Al-Faikar. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Sekarang masuk ke materi pengantar farmakologi molekuler. Ini saya berikan versi ringkasnya ya, karena keterbatasan waktu, dan nanti untuk video lebih lengkap nanti kalian bisa lihat di arsip yang sudah saya bagikan di LDRO tahun lalu. Ini saya hanya memberikan review singkat saja terkait pengantar farmakologi molekuler. Oke, kita farmakologi ya. Ingat farmakologi, kita belajar obat. Obat itu adalah suatu agen yang secara unik berinteraksi dengan molekul target spesifik dalam tubuh dan menghasilkan efek biologis. Nah, interaksi antara obat dengan molekul target spesifik, nah ini akan kita bahas. Tadi ya, ada banyak target yang akan kita pelajari. Oke, obat sebagaimana hormon, neurotransmitter, dan toksin itu dapat memungkinkan terjadinya transfer informasi ke sel dengan berinteraksi dengan molekul spesifik. Tadi ingat ya, menghasilkan efek biologis. Jadi setelah mereka berikatan, ada efek biologis. Oke, ini adalah gambar target aksi obat, dan ini adalah penampakannya di sel. Jadi sel itu kita gambarkan bulat seperti ini ya, lingkaran gitu. Kemudian di dalamnya disebut sebagai ruang intrasel dan bagian luar disebut sebagai ruang ekstrasel. Nah, di sini ada namanya membran. Nah, membran itu tempat banyak protein berada. Nah, protein ini bisa berupa banyak ya. Pertama di bagian intrasel bisa berupa enzim atau reseptor. Nah, reseptornya ini kalau dilihat karena ini di ruang intrasel ya, maka contohnya adalah reseptor intraseluler. Nah, dan ada banyak lagi reseptor yang tidak di sini, tapi justru banyak di permukaan atau di transmembran. Ini ada reseptor 1, reseptor 2, reseptor 3 gitu. Dan juga selain dari reseptor atau enzim, juga ada namanya kanal ion atau transporter. Oke ya, dari gambar ini adik-adik bisa lihat distribusi target aksi obat. Jadi kita bisa lihat di sini ya, target aksi obat kita awal ketahui ada enzim, ada reseptor, ada kanal ion, dan transporter. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang ini adalah penampakan di membran. Nah, kita ingat di biologi sel dulu bahwa membran sel kita itu adalah terdiri dari namanya fosfolipid bilayer. Oke, ini ada komponen fosfolipid. Ada bagian polar dan non polar. Jadi bisa cek lagi data terkait fosfolipid ya. Dan ini adalah penampakan reseptor-reseptor atau protein yang ada di membran. Jadi dia menembus ya. Menembus membran, ada bagian yang ekstraseluler, ada bagian yang transmembran, dan juga ada bagian yang sitosolik. Kita ingat ya, bagian sini disebut sebagai sitosol. Nah, tadi saya katakan ya di awal, obat berinteraksi dengan molekul target spesifik. Nah, gitu. Kemudian transfer informasi ke sel. Nah, dengan berinteraksi dengan molekul spesifik. Nah, ini adalah molekul spesifiknya. Jadi nanti akan ada ligan nempel pada bagian ekstrasel sini, kemudian
hantarkan sinyal ke bagian dalam intrasel. Nah, obat tadi bisa mempengaruhi ya, bisa berperan untuk sebagai kompetitor atau justru mengaktifasi. Gitu. Jadi obat itu manipulasinya di sini. Di reseptor-reseptor atau protein yang ada di transmembran, ini contohnya di transmembran atau yang di intrasel. Oke, ini sangat penting ya, silahkan bisa di screenshot target aksi obat. Pertama ada golongan protein, yang kedua ada DNA. Dan protein sendiri nanti dibagi lagi menjadi 4, ada yang berupa kanal ion, ada yang berupa transporter, ada yang berupa enzim, dan reseptor. Dan untuk reseptor sendiri, itu lagi dibagi lagi menjadi 4, ada ligand gate ion channel, atau disebut juga sebagai reseptor kanal ion, ada GPCR, G protein coupled receptor, ini akan kita bahas pekan depan selama 2 minggu. Kemudian ada reseptor terkait tirosin kinase, kemudian ada reseptor inti. Selanjutnya, kita bahas tentang target aksi obat. Target aksi obat ini tadi ya udah saya katakan, obat tadi adalah senyawa kimia, ya, selain dari juga bisa yang lain, yang diberikan dan dapat mempengaruhi fungsi dari sistem tubuh kita. Bisa disederhanakan, targetnya ada berupa ke protein, saya katakan tadi ada reseptor, enzim, molekul pembawa atau karier, dan kanal ion. Nah, untuk istilah reseptor, ini yang kita bahas lebih banyak ya. Tadi ada 4. Kemudian reseptor di farmakologi itu menjelaskan suatu molekul protein yang memiliki fungsi untuk mengenali dan merespon senyawa kimia endogen. Dan makromolekul lain yang juga dapat berinteraksi dan menghasilkan efek disebut sebagai target obat. Nah, sifat dari reseptor ini itu adalah spesifik ya. Jadi suatu obat itu bisa bekerja pada only to certain target. Jadi misalnya ada obat namanya AC inhibitor gitu, dia akan spesifik menghambat AC, atau misalnya ada beta blocker, maka dia hanya menghambat reseptor beta gitu. Tapi dalam kenyataannya tidak ada obat yang secara penuh spesifik. Jadi ketika dosisnya meningkat, dia akan menyebabkan pengaruh juga ke reseptor atau target yang lain. Dan inilah yang bisa menimbulkan efek samping. Oke ya, tentu kalian sudah paham beberapa obat itu memiliki efek samping, dan efek samping itu dikarenakan adanya tidak sepenuhnya spesifik gitu ya terhadap target tertentu. Oke, kalian udah paham ini, sekarang masuk ke deskripsinya. Oke, tadi ada 4 ya, ada reseptor, ada kanal ion, ada enzim, dan transporter. Nah, untuk reseptor akan kita bahas lebih detail nanti setiap komponennya. Tadi ada 4 ya. Kemudian ada kanal ion, enzim, dan transporter. Nah, untuk yang reseptor, kita mengenal istilah yang cukup spesifik, yaitu namanya adalah agonis. Dan satu lagi adalah antagonis. Nah, untuk yang agonis, nanti pun bisa dibagi lagi, ada istilah agonis full agonis, ada istilah partial agonis, dan satu lagi adalah inverse agonis. Oke, sekarang masuk ke agonis dan antagonis. Sangat mudah ya untuk membedakan. Kita lihat, ini adalah ligand, dan ini adalah reseptor. Ketika dia berikatan, kalau dia sebagai agonis, ketika dia berikatan, dia memiliki efek gitu. Efeknya bisa langsung, bisa melalui transduksi, dan mengaruhi banyak proses biologis. Sedang kalau antagonis nempel, no effect, oke ya, atau justru dia menghambat dari mediator endogen. Nah, ini contohnya adalah misalnya ada, kalian tahu ya, obat untuk pengeblok asam lambung, misalnya ranitidin. Misalnya kalian mengalami
sakit lambung gitu, kemudian sama dokter atau kalian ke apotek membeli obat ranitidin, itu kan suatu obat dalam kelas namanya H2RA ya. H2 histamin 2 reseptor A-nya adalah antagonis gitu. Jadi dia berkompetisi dengan histamin pada reseptornya sehingga dia tidak menimbulkan efek gitu. Tidak ada I-nya efek itu artinya misalnya asam lambungnya jadi tidak terproduksi. Nah, itu adalah contoh obatnya untuk yang beraksi pada reseptor. Oke, untuk yang reseptor ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Dilanjut saja, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya terkait ke kanal ion. Nah, kita ingat ya, ini adalah suatu kanal dan ini adalah ion. Jadi ada suatu, lihat ya, ini masih di transmembran. Dan ini adalah sebagai tempat pintu masuk keluarnya ya, pintu masuk dan keluarnya ion tertentu. Bisa berperan sebagai blocker atau sebagai modulator. Yang nanti itu akan berpengaruh ke sistem ini ya. Kalian masih pernah dengar ya ada namanya depolarisasi atau hiperpolarisasi gitu. Tapi nanti akan dibahas lebih detail di kanal ion. Jadi lebih ke sana. Nah, di berikutnya ada enzim. Enzim ini kita sebut sebagai inhibitor ya. Kan kalian tahu ya, misalnya ada obat namanya AC inhibitor. Contohnya apa AC inhibitor? Bisa diketik di chat kalau kalian, atau ngomong langsung juga boleh. Silakan. Contoh obat AC inhibitor apa? Captopril, Pak. Oke, bagus ya, captopril gitu. Captopril, ingat kalau dia ada kata inhibitor, ingat saja biasanya enzim biasanya ya. Jadi ada AC inhibitor, berarti dia captopril tadi itu menghambat kerja dari AC sehingga reaksi normalnya terhambat. Nah, kalian tahu obat AC inhibitor itu buat obat apa sih? Hipertensi, Pak. Oke, obat hipertensi. Hipertensi itu tadi tekanan darahnya meningkat ya. Tekanan darah meningkat itu karena ulah siapa? Sistem saraf pusat mungkin, Pak. Sebelum jauh ke sana, kita lagi bahas AC inhibitor. Karena efek dari siapa tekanan darah itu bisa meningkat? Dari pembuluh darah, Pak. Pembuluh darah, oke. Itu berarti ada kontraksi ya. Kalau dari namanya, oh ya, oke, vasokonstriksi. Kalau dari namanya ACE itu apa sih? A-nya apa? Angiotensin. Angiotensin. C-nya? Converting enzyme. Oke ya, converting enzyme. Jadi enzim pengkonversi angiotensin gitu. Nah, kita lihat kalau misalnya ini adalah AC, kan ingat ya, dia enzimnya AC. Dia ada inhibitor, misalnya ini adalah captopril. Nah, si AC itu kan dia mengubah, saya lupa tepatnya ya, yang jelas misalnya dia mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 misalnya gitu. Nah, angiotensin 2 tadi yang berperan untuk misalnya vasokonstriksi. Nah, jika itu dihambat, maka senyawa tadi tidak terbentuk gitu. Kan akhirnya reaksi normalnya terhambat ya, sehingga nanti blood pressure-nya bisa turun. Oke, ini contoh yang berperan sebagai inhibitor. Ada juga obat yang berperan sebagai substrat palsu. Ini biasanya obat antivirus ya. Misalnya kalian kena apa itu? Yang herpes ya. Itu kan dikasihnya asiklovir. Nah, dia berperan sebagai substrat palsu. Sehingga nanti akan dihasilkan metabolit yang ternyata metabolit tadi itu mengganggu proses itu tadi replikasi sel misalnya. Nah, berikutnya kalian akan tahu ya, ada namanya prodrug. Prodrug itu adalah
suatu obat yang perlu diaktifkan dulu oleh enzim metabolisme, barulah metabolit tadi yang menjadi aktif. Gitu. Oke, ini adalah obat-obat yang bekerja pada enzim. Nah, yang berikutnya ada transporter. Transporter itu adalah suatu protein juga. Dia berada di membran sel. Kita lihat nih gambar membran sel. Nah, pada normal transport ini ada sesuatu yang dipindahkan. Jadi dia akan berikatan, kemudian dipindahkan ke dalam, dari luar ke dalam. Nah, jika ada inhibitor, jika ada inhibitor, misalnya yang hitam ini, sehingga transport tadi itu akan terhambat ya, sehingga transportasinya diblok. Nah, itulah cara kerjanya. Nah, ada satu golongan obat yang sangat terkenal sebagai inhibitor untuk transporter, untuk obat lambung juga, apa namanya? Proton pump inhibitor, Pak. Oke, proton pump inhibitor. Oke ya, itu obat untuk, kalau yang ini dia lebih spesifiknya ke pompa ya, kalau PPI itu, proton pump inhibitor, dia sebagai tempat untuk pemompa proton. Proton itu kan asam ya, H+ itu. Nah, dia dihambat oleh si obat misalnya omeprazol gitu, sehingga protonnya nggak jadi keluar gitu. Kalau kan bisa ke dalam bisa keluar ya, jadi nggak bisa keluar dari lumen usus ke lumen lambung gitu. Nah, itu cara kerjanya. Oke, ini adalah berikutnya terkait tentang reseptor. Definisinya di agonis dan antagonis. Secara sederhana sangat mudah ya. Kalau agonis nempel pada reseptornya, kemudian terjadi kesetimbangan, jadi kompleks, dan akhirnya hasilnya adalah respon. Nah, kalau antagonis, dia berikatan, kita lihat ya, mereka berikatan tuh, BR berikatan, tapi efeknya apa? No respon, jadi tidak ada. Yaitu yang perlu kalian tahu, perbedaan agonis dan antagonis. Jadi kalau saya tanya, apakah antagonis itu berikatan dengan reseptor? Jawabannya ya atau tidak. Iya, Pak. Oke ya, jawabannya benar ya, berikatan. Tapi bedanya dia nggak ada respon gitu. Nah itu bedanya agonis dan antagonis. Kalau agonis justru dia justru mengaktifasi gitu. Misalnya kalian tahu ya, orang yang namanya shock anafilaksis ya. Jadi misalnya kalian lagi camping gitu, kemudian disengat lebah, kemudian terjadi shock, hipotensi gitu ya, tekanan darahnya turun gitu. Itu ada kondisi darurat ya, sehingga kalau kalian pergi camping perlu bawa namanya EpiPen atau epinefrin pen gitu. Jadi epinefrin tadi disuntikkan, kemudian epinefrin tadi itu perannya sebagai agonis gitu. Jadi dia meniru dari perannya si epinefrin atau si adrenalin tadi, sehingga tekanan darahnya kembali meningkat. Gitu. Nah itu perannya sebagai agonis. Nah kadang ini ya agonis yang berperan dari obat itu efeknya itu jauh lebih kuat dibanding dengan normal endogen. Saya ambil contoh ya. Kalau tadi kan si epinefrin yang disuntikan. Nah misalnya ada senyawa lain gitu ya. Misalnya adalah banyak ya itu ya obat-obat yang meniru efek dari epinefrin, tapi dia ternyata potensinya lebih kuat gitu. Misalnya 100 kali lebih kuat berkaitan dengan reseptor gitu. Nah itu ini ya banyak obat berperilaku seperti itu. Justru dia si pengembang obat, desainer obatnya itu dia meniru struktur dari senyawa asli, misalnya epinefrin. Nah terus dia ganti tuh gugus-gugusnya, gugus sampingnya atau cincinnya gitu, sehingga ikatannya lebih kuat ke reseptor tadi gitu. Nah itu cara pengembang obat bekerja. Jadi dia memodifikasi atau meniru dari obat-obat yang meniru dari senyawa endogen yang aslinya bekerja pada dia. Paham? Untuk pengembangan obat sebagai agonis. Jelas? Oke, selanjutkan terkait ke tiap reseptornya. Oke, reseptor saya ceritakan tadi bisa dibagi lagi menjadi 4.
ada reseptor ligand gate ion channel atau disebut juga sebagai reseptor ionotropik. Kemudian ada GPCR, G protein coupled receptor atau metabotropik. Kemudian reseptor terkait kinase dan terakhir reseptor nuklir atau reseptor inti. Nah, ini adalah gambar umum dari pensinyalannya. Adik-adik bisa lihat di sini ya, setiap reseptor digambarkan dengan warna hijau. Ini ada R, ya. Ini adalah reseptor. Dan untuk si ligannya atau ini ligan ya, ini warna merah ini. Nah, untuk yang ligan gate ion channel atau disingkat LGIC atau ionotropic receptor, ingat saja karena dia ini ya terkait ion, maka juga dia akan melibatkan kanal ion di sini. Jadi misalnya ada suatu ligan nempel pada reseptornya, nah itu akan memicu namanya pembukaan ion kanal ion tertentu, sehingga nanti ionnya bisa masuk, dan kalau udah ion masuk bisa menyebabkan berpolarisasi atau depolarisasi yang efeknya berpengaruh pada sel. Ini ada ciri khasnya untuk ionotropik, yaitu dia bekerja dalam waktu sangat singkat, yaitu adalah milisecond. Nah, contohnya ada reseptor acetylcholine nikotinik. ACH itu acetylcholine ya. Oke, ini adalah contohnya. Nah, yang kedua ada GPCR. Kita akan bahas minggu depan. Nah, nama lainnya adalah metabotropik. Jadi, kalau ini ionotropik, dia metabotropik. Nah, untuk GPCR ini agak kompleks ya. Kita lihat ada reseptor, kemudian ada ligan yang nempel pada reseptor. Dan ingat, ini ada protein G, oke ya, protein G, G protein di sini. Ini adalah G protein. Dan kalau dilihat dari namanya, kan tadi saya bilang ya, coupled atau tergandeng gitu ya. Jadi reseptor itu tergandeng dengan protein G gitu. Nah, protein G nanti pun efeknya bisa positif atau negatif. Dan nanti efeknya bisa ke kanal ion atau bisa juga ke enzim. Nah, enzim tadi ini akan mengubah suatu substrat menjadi produk. Nah, produknya itu disebut sebagai second messenger. Nah, second messenger inilah yang berperan untuk banyak hal ke bawahnya. Bisa berupa pelepasan kalsium, protein phosphorylation, dan lainnya yang efeknya nanti perubahan efek pada seluler. Ini bekerjanya lebih lambat dalam hitungan detik. Nah, contohnya adalah reseptor acetylcholine muscarinic. Jadi ini adik-adik bisa lihat ya, dia sama-sama reseptor untuk acetylcholine. Kedua reseptor itu bisa mengenali acetylcholine, tapi jenis reseptornya beda. Nah, kalau yang ini nikotinik, kalau ini adalah yang muscarinic. Dan distribusinya pun berbeda, dan efeknya pun berbeda. Oke, yang berikutnya reseptor tergandeng kinase. Nah, ini reseptor ya bisa berperan sebagai enzim atau tidak. Kemudian dia berikatan dengan ligannya. Ligannya itu terutama contohnya adalah sitokin. Jadi kalau kalian ingat sitokin itu ada interleukin 1, 2, kemudian ada TNF alfa, itu adalah contoh sitokin. Jadi dia lewat jalur yang kinase. Nah, kinase ingat saja itu ada namanya fosforilasi. Oke ya. Jadi kinase itu ingat saja fosforilasi atau pemberian gugus fosfat. Dan nanti akan mempengaruhi ke transkripsi gen, ke protein sintesis. Ini berarti proses transkripsi ya, transkripsi. Kemudian diterjemahkan menjadi protein dan akhirnya berefek pada sel. Dan ini ada efek kerjanya lebih lama lagi, yaitu dalam hitungan jam. Kemudian ada reseptor inti. Contohnya adalah reseptor estrogen. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan dari distribusinya. Kita lihat, kalau yang 3 ini reseptornya ada di membran, nah kalau ini dia ada di nuklir atau di sitoplasma, ya, itu di dalam sel. Dan yang kedua, yang bedanya lagi adalah, ini lihat, ligannya, kalau yang ini kan nempel ya, reseptor yang ada di transmembran, nah kalau dia itu masuk, gitu. Jadi dia menembus ke membran bilayernya. Sehingga kalian nggak usah bingung ya. Senyawa-senyawa tadi itu biasanya adalah hidrofobus
tingkat hidrofobisitasnya itu tinggi ya, hidrofob gitu. Jadi misalnya estrogen itu kan dia lipofil ya, jadi suka lemak dan dia akhirnya bisa menembus ke sini. Sama dia mengaktifkan transkripsi gen target, kemudian sintesis protein dan mempengaruhi efek seluler. Oke, terkait dari 4 jenis reseptor ini ada pertanyaan. Ini juga ada di bab 1-nya Bu Zulis. Nanti kalian bisa baca lebih detail. Jangan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Izin bertanya terkait apa penyebab dari misalnya ligand ion channel itu kan waktunya cuma milisecond, terus G protein cuma ukurannya second, terus kayak kinase sama nuklear itu sejam per jam gitu ya Pak. Nah itu apa yang bisa menyebabkan perbedaan dari itu Pak? Ya, pertanyaan bagus ya. Apa sih yang membedakan? Jadi kalau time scale ini adalah bisa dikatakan efek munculnya seluler tadi gitu. Nah, kalau yang terkait dengan ion tadi kan sangat cepat ya, milisecond. Kalau lainnya hitungan detik, lainnya dalam jam. Itu artinya dalam membuat dari dia nempel sampai menghasilkan efek seluler itu berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada obat diberikan, kemudian dia nempel pada reseptor ini, ionotropik, sampai dia ke efeknya itu sangat singkat gitu. Jadi cepat sekali onset kerja dari obat tersebut. Di sini paham dulu. Nah, kalau yang ini dia butuh waktu lama gitu. Jadi karena untuk apa? Karena untuk protein fosforilasi dia butuh waktu. Kemudian untuk transkripsi gen, untuk protein sintesis ini kan butuh waktu lama gitu. Sehingga efeknya baru muncul tidak dalam hitungan yang detik, tapi butuh waktu beberapa jam baru bisa berefek gitu. Bisa diikuti? Jelas? Bisa Bapak, terima kasih. Jelas Oke, Bapak, ya. terima kasih. Ya, jadi itu waktu yang dibutuhkan sejak dia nempel sampai ke efeknya muncul. Kalau kalian belajar obat epilepsi itu ya, epilepsi itu kan kondisi yang sangat cepat ya pergerakannya, kejangnya itu, dan kan harus juga diberikan apa itu pemberian obat yang segera gitu. Nah itu bekerja efeknya itu sangat cepat gitu, karena dia kan mempengaruhi kesetimbangan ion gitu. Jadi ion masuk keluar itu kan kelistrikan ya, jadi sangat cepat sekali itu. Ya silakan berikutnya. Izin bertanya Pak. Ya gimana Puput? Berarti untuk obat-obat yang misal dia bisa berfungsi sebagai paracetamol, misal bisa untuk antipiretik, kemudian misal ataupun obat yang dia itu ligand yang bisa menempel ke reseptor ini dan bisa juga ke enzim, berarti mekanismenya banyak ya Pak dari satu obat itu. Berarti dalam satu obat itu karena ada berbagai macam kandungan sehingga targetnya juga banyak Pak seperti itu. Oke. Ya sebenarnya bisa dikatakan sifat obatnya spesifik, Bu. Jadi dia tidak kemana-mana, itu enggak. Misalnya tadi ya kaptopril. Kaptopril ya dia spesifiknya menghambat enzim AC gitu. Kalau misalnya paracetamol mungkin dia ke siklooksiggenase mungkin gitu ya. Nah, jadi enzim-enzim itu yang dipengaruhi. Jadi tidak sembarangan gitu. Tapi tadi ada catatan ya, kespesifikan tadi itu bisa turun jika dia dalam dosis yang besar gitu. Nah, dosis besar tadi itu membuat dia bisa berikatan kemana-mana. Nah, ikatan kemana-mana tadi yang bisa menimbulkan efek samping gitu. Karena itu tidak diharapkan jika itu dipengaruhi gitu. Oh, baik Pak. Dan izin bertanya Pak, saya pernah menemukan di di PBL itu ada pasien yang bapaknya itu alergi terhadap paracetamol dan juga ibuprofen dengan dosis yang tinggi. Nah, itu untuk cek alerginya itu seperti apa ya Pak? Kemana dan nama istilah atau
nama istilah cek alergi itu apa gitu Pak. Terima kasih. Oke, ya khusus untuk efek samping terkait alergi ini agak cukup unik karena dia melibatkan sistem imun gitu. Jadi itu ada ikatan antara antigen misalnya dengan antibodi gitu yang membuat tadi efeknya itu ke tadi ya, misalnya ada sesak napas atau rash gitu pada kulit gitu. Kalau misalnya untuk tes itu yang baru ada mungkin baru ke antibiotik ya. Kalau dia alergi antibiotik itu ada kayak apa antigen yang udah jual gitu. Jadi bisa diperiksa. Nah, untuk yang kayak misalnya tadi ya ada COX inhibitor atau NSAID itu sepertinya belum ada gitu. Jadi itu berdasarkan pengalaman. Jadi mengapa pasien perlu ditanya ada alergi obat tidak? Kan dia bisa mengenali kalau misalnya ada orang alergi kaptopril itu ya. Kalau dia minum kaptopril dia tuh mengalami batuk kering gitu. Nah, itu berarti ada misalnya ada alergi gitu. Dia mengenali gitu. Kalau untuk juga misalnya kalian tahu ya ada orang yang alergi aspirin. Jadi kalau dia habis minum aspirin itu dia parah ya, berkeringat, kemudian sesak nafas gitu. Nah, itu ada namanya itu. ARD gitu ya. Saya lupa kepanjangannya. Mungkin aspirin exacerbated respiratory bla bla gitu. Saya cari aja di Wikipedia itu aja ARD gitu. Nah, itu kalau misalnya ketahuan dia alergi aspirin, biasanya dokter ngasih aspirin dalam dosis kecil gitu. Dan ketika dia diberikan aspirin terus kemudian mengalami tadi, nah itu ketahuan tuh dia alergi aspirin. Tapi tindakan tersebut tidak boleh sembarangan ya, karena itu harus dilakukan oleh spesialis alergi. Karena itu kan kalau misalnya dicoba kemudian akhirnya fatal, kan sangat berbahaya, sehingga tidak boleh dilakukan sembarangan. Itu harus diuji oleh dokter spesialis alergi yang punya fasilitas pendukung jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan tadi. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, semoga Bapak berkenan. Saya sebenarnya semoga teman-teman tidak mengasingkan saya juga. Saya pernah punya riwayat ke psikiater Pak 2 kali, SMP dan SMA. Ya, Penyakit saat apa? SMP saya belum cek lebih lanjut sih Pak jenis penyakitnya apa, kemudian itu obat yang berperan apa, dan terapinya seperti apa, tapi saya sangat ingin mengetahui ini dan berusaha untuk menghubungi lagi kembali dokternya karena qadarullah dokternya itu Dokter Kartijo di Tasik itu sudah wafat pas COVID kemarin. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Seperti itu Pak. Mungkin Bapak, ya jika Bapak berkenan nanti saya boleh nggak Pak sharing tentang ini ke Bapak? Oke. Ya silakan. Iya, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Iya. Banyak ya penyakit yang tidak ketahuan gitu. Karena kemajuan ilmu kedokteran itu belum bisa mengungkap mekanisme penyakit tersebut gitu. Jadi masih banyak ya penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Dan kalau kalian lihat video-video YouTube itu ya, itu ada penyakit misalnya fibromialgia gitu. Itu penyakit autoimun. Itu nggak ketahuan tuh bertahun-tahun kalau penyakitnya itu gitu. Ya itu apa? Jadi memang ini ya apa? Kita sadari bahwa tidak semua penyakit itu ada obatnya gitu. Jadi ya memang keterbatasan kita ya. Saintis pun belum bisa menemukan obat tersebut atau mekanisme dari penyakit tersebut belum diketahui gitu. Jadi itu yang menjadi hambatan. Oke, berikutnya yang lain. Oke, selanjutkan. Ini adalah reseptor, ini adalah keempat yang sudah dijelaskan tadi. Saya coba minta undang 4 mahasiswa untuk menceritakan tiap-tiap reseptor ini. Ini hanya mereview apa yang sudah saya ceritakan tadi. Silakan.
bisa hidupin mikrofon. Kolom 1 dibaca sampai example aja boleh. Kolom 2, kolom 3, kolom 4. Silakan. Coba si Alendra. Boleh milih mau yang 1, 2, 3, 4. Ya, izin menjawab ya, Pak. Coba aja nggak apa-apa. Silakan. Tipe yang pertama, Pak. Apa nama reseptornya? Reseptornya tuh ligand gate ion channel atau LGIC. Oke, ya. Nama lainnya ingat nggak tadi apa? Ionotropik apa metabotropik? Kanal ion. Ada 2 pilihan, ionotropik atau metabotropik untuk LGIC. Yang ionotropik, Pak. Oke, ini ya. LGIC ionotropik. Oke, lanjutkan. Ini dibaca ini ya, Kak. Oh, terserah. Ya, lokasi. Kolomnya aja lokasi dia di mana. Oh. LGIC lokasinya di membran, terus efektornya ion channel, terus efeknya, Pak, atau reaksinya. Kopling itu gandengannya ke apa gitu? Oh, berarti langsung ya, Pak? Langsung, ya. Langsung berefek. Langsung menyebabkan reaksi molekul apa ya tadi? Nah, ini koplingnya ke efektor. Jadi dia direct ke ion channel. Coba lihat di sini ya. Kan lihat tuh, reseptor kanal ionnya kan ini. Nah, kan dia direct tuh. Ketika ada ligand nempel, kanal ionnya kebuka atau tutup. Nah, masuk gitu. Nah, itu artinya gitu. Kopling tuh dan dia ternyata direct. Lanjut, contohnya. Contohnya ada nikotinik asetilkolin reseptor GABA. Ini GABA reseptor. Oke, ya. Contoh reseptornya ada reseptor asetilkolin nikotinik dan reseptor GABA. Ya, kalau reseptor dia diawali dengan kata reseptor gitu. Semua reseptor, misalnya untuk yang insulin ini maksud disebut sebagai reseptor insulin, reseptor growth factor, reseptor sitokin gitu. Oke, bagus. Sekarang ke mahasiswa kedua, silakan. Boleh 2, 3, 4. Ya, target hari ini kalian tahu jenis reseptor aja udah bagus. Silakan. Ini aja buat ngasah kalian aja. Silakan. Salsa coba. Iya Pak, mau coba yang tipe 2. Nama reseptornya apa? Tipe 2 itu G-protein coupled receptor atau GPCR. Untuk lokasinya itu di membran, efektornya kanal atau enzim. Untuk couplingnya itu ada protein G atau arestin, contohnya reseptor asetilkolin muskarinik dan adrenoseptor. Oke, ya.
Bagus. Jadi ini adalah gambar dari reseptor GPCR. Ini reseptor ya, air. Kemudian ini ada ligan. Tadi ya couplingnya ke protein G. Tergantung protein G. Benar nggak? Oke ya. Couplingnya ke protein G atau arestin. Kemudian lihat efektornya ke channel atau enzim. Nah ini ke kanal atau ke enzim. Ini adalah efektornya. Yaudah seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, berikutnya mahasiswa ketiga. Boleh milih 3 atau 4. Izin, Pak. Oke, silakan. Tipe yang keempat. Oke, gimana? Reseptornya nuklear reseptor. Lokasinya di intraseluler. Efektornya gen transkripsi. Kemudian gandengannya DNA dan contohnya ada steroid reseptor. Oke, ya, bagus ya. Jadi kita lihat di sini dia reseptornya di dalam. Jadi dia di intrasel. Jadi kalau ini tepiannya dia di dalam. Beda dengan yang di 3 lainnya. Kemudian apa? Transkripsi gen. Lihat ya, gambar ini akan membantu. Oke, ini gambar yang lebih detail. Contohnya tadi ya, hormon, contohnya adalah estrogen. Dia masuk ke pituitary biliar, masuk. Nah, di sini ada reseptor estrogen. Nah, dia berikatan. Nah, kemudian ada namanya nukleus. Gitu. Nah, dia masuk. Nah, tadi kan yang katakan Alendra tadi bilangnya via DNA. Nah, itu. Karena apa? Setelah dia masuk, kompleks dari ligan dan reseptor tadi berdekatan dengan si DNA gitu. Nah, DNA itu adalah target gen dari reseptor tersebut yang akhirnya akan memicu transkripsi. Gitu. Nah, ini tanda seperti ini ya, tanda panah bengkok ini. Artinya ini adalah transkripsi. Jadi ini ada reseptor, ada gen-gen yang diatur oleh si estrogen. Misalnya karena ini estrogen itu kan kalau pada wanita kan buat misalnya untuk pertumbuhan ya. Nah, dia berarti ada enzim-enzim atau protein yang terkait untuk proliferasi gitu. Nah, ini tertranskripsi DNA. Via DNA, contohnya steroid tadi. Selain estrogen, obat-obat steroid kalian tahu ya ada dexamethasone, fluticasone dan lain-lain itu adalah sama, dia bekerja pada reseptor steroid atau di bagiannya adalah nuklear reseptor. Oke, terakhir tipe 3 silakan. Bapak, saya izin bacakan. Iya, silakan. Ya, untuk yang tipe 3 itu reseptor kinase, lokasinya itu di membran. Kemudian efektornya itu protein kinase, untuk couplingnya itu secara langsung. Untuk contoh reseptornya itu ada insulin, reseptor growth factor, dan sitokin reseptor. Oke, ya. Kita lihat contoh untuk yang kinase. Lihat ya. Jadi kinase itu ada 2 sebenarnya. Reseptor tyrosinase atau RTK ya. Reseptor tyrosinase. Kemudian juga ada tyrosinase yang dia kinase kan artinya fosforilasi ya. Tapi dia non reseptor. Ada juga yang seperti itu. Makanya tadi tulisannya di sini kan tadi ini ya, itu ada R atau E gitu, yang sebagai reseptor atau sebagai enzim. Tapi perannya untuk ke fosforilasi. Oke, untuk yang banyak kita bahas nanti yang di sini RTK. Nanti ada ligan. Nah, tadi ligannya ada 3 contohnya ya. Ada insulin, ada growth factor, ada sitokin gitu. Dia nempel pada reseptornya. Nah, di sini di bagian intraseluler ini ada namanya domain kinase. Nah, kinase tadi adalah situs untuk ini, lihat ada huruf apa di sini. Tadi siapa?
Huruf apa ini? Itu ada huruf P ya. P-nya artinya apa? Protein kinase bukan, Pak? Bukan. Bahasa Inggrisnya apa? Depannya P. Yang warnanya kuning tadi di sini apa? P apa itu? Protein fosforilasi, Oke. Pak. P-nya apa berarti, Sarah? Fosforilasi, Pak. Fosforilasi, ingat ya. Jadi P-nya ini adalah fosforilasi. Penambahan gugus fosfat ya. Jadi dia ada penambahan gugus fosfat yang akhirnya nanti bisa mentransduksi sinyal ke bawahnya. Oke, itu untuk yang RTK. Oke, ini rangkuman yang lainnya ada GPCR. Nah, ini GPCR cukup unik karena coba kalian hitung siapa ini tadi GPCR. Salsa ya, coba. Ada berapa kali dia menancap di transmembran? Coba hitung. Tujuh, Pak. Oke, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mengapa? Jadi struktur ini khas ya, dia 7 transmembran gitu. Kemudian GPCR ligand nempel. Nah, ini ada protein G nanti yang kalau dia ke efektor, tadi kan ada namanya second messenger ya, masih ingat? Second messenger dulu lihat. Second messenger, suatu produk pada enzim menjadi second messenger. Nah, ini ada contoh namanya adalah CAMP. Jadi CAMP sebagai second messenger dari ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini nanti akan berpengaruh ke banyak hal. Oke, ini udah. Mungkin 4 itu dulu ya terkait reseptor. Oke, terkait struktur ini ada LGIC. Dia 4 atau 5. Ingat ya, kalau protein itu ada ujung N sama ujung C. Ingat ya, ada ujung N, ujung C. Nah, ini yang untuk tipe 1 dia N-nya di luar, C-nya balik keluar lagi. Untuk yang GPCR, N-nya di luar, C-nya di dalam. Untuk yang kinase, N ke C sini, kemudian nuklear balik ya ternyata. Kemudian satu lagi, ya ini ingat ya, kinase tadi ada fosforilasi. Kinase di sini, domain katalitik di bagian intrasel tadi. Oke, ini mungkin sudah paham ya kalian ya, 1, 2, 3, 4. Kalau lihat dari gambar ini cepat saja. Yang satu reseptor apa ini? Kalau tipikalnya seperti ini. Dijawab aja langsung. LGIC, Reseptor LGIC, bukan. Yang lain? Kanal ion, Pak. Bukan juga. Reseptor inti, Pak. Reseptor inti, ya, lihat ya. Obatnya masuk ke intrasel. Reseptornya ada di inti. Oke, ini adalah reseptor nuklear. Oke, nomor 2. Kira-kira jenis apa ini? Silakan. Mungkin masih reseptor inti, Pak. Reseptor inti itu ciri khasnya dia masuk, kan ini enggak di luar, berarti bukan. Dan lihat, tuh ada A menjadi B, kan kalian tahu tadi. Oh, bukan ya. GPCR bukan yang ini. Ini sepertinya kinase ya. Kinase. Tapi yang dia yang non reseptor, tapi yang enzim. Nah, yang ini yang nomor 3 deh, apa coba? Kinase link reseptor. Kinase, ciri khasnya ada apa di sana? Ada fosforilasi. Oke, ya, ada P ya, fosforilasi. Inilah RTK, reseptor kinase. Untuk yang 4 ini reseptor apa?
ion, Pak. Reseptor apa lengkapnya? Yang nomor 1 tadi apa? Kanal ion bukan, Pak? Beda ya. Kanal ion berbeda dengan reseptor terkait kanal ion. Jadi bedakan. Kalau kanal ion tuh keluar masuk aja tuh natrium, kalsiumnya. Tapi kalau reseptor terkait kanal ion atau LGIC tadi, ini ada contoh yang LGIC. Jadi harus jelas. Jadi ini bukan kanal ion, tapi apa? LGIC, Pak. Oke, LGIC atau reseptor ionotropik gitu, atau reseptor terkait kanal ion. Jadi nyebutnya lengkapnya gitu ya. Oke, nomor 5 apa ini? GPCR. GPCR, oke ya. Ciri khasnya tahu dari mana? Ada protein G. Protein G di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada reseptornya. Oke, reseptor protein G. Ada lagi apa? Yang huruf bawah itu loh. Apa jadi apa itu? Ada second messenger dari C. Messenger. Oke, second messengernya C atau D? Yang D. Yang D. Contohnya apa? Contohnya itu CAMP. Oke, bagus ya. Oke ya, CAMP dari ATP. Oke ya. Oke, ini kita overview ya. Jadi ada, tapi di video yang tahun lalu ada, kalian belajar aja di sana. Oke, lanjut ke bagian ligan. Oke ya. Jadi ligan tadi bisa berupa hormon, bisa neurotransmitter. Neurotransmitter ada banyak ya, ada asetilkolin, ada epinefrin atau adrenalin. Kemudian ada serotonin, ada purin, contohnya adenosin, ADP, ATP ini bisa berupa ligan. Kemudian histamin, tadi yang terkait ke asam lambung atau alergi. Kemudian ada lipid aktif, contohnya prostaglandin, leukotrien, dan lain-lain. Dan juga berupa peptida protein, tadi ya saya bilang ya, ada angiotensin, kemudian bradikinin, kemudian ada insulin, faktor pertumbuhan atau growth factor, sitokin, itu adalah chemical mediator. Kemudian ada cannabinoid, kemudian juga ada nitric oxide. Ini adalah contoh-contoh mediator, tadi yang ligan yang pada reseptor atau enzimnya. Ini LGIC ya, LGIC tadi ingat, jadi ada ligan, misalnya asetilkolin nempel, dan ketika dia nempel, dia efeknya direct untuk pembukaan atau ini ya, keluar masuknya ion. Gitu. Nah, ini contohnya, setelah ditempeli ACH, asetilkolin, kanal ionnya kebuka, kemudian misalnya natrium bisa masuk. Contohnya adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Oke, ingat ya, jadi jangan ketukar. Untuk yang ionotropik itu adalah yang reseptor asetilkolin nikotinik. Yang muskarinik ini adalah contoh GPCR. Kita lihat tadi ya, Salsa udah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Jadi dia ada 7 transmembran, kemudian ada agonis nempel, misalnya si asetilkolin muskarinik ya. Berikatan di situ. Kemudian ada LGIC tadi atau disebut juga sebagai reseptor ionotropik ya. Dalam transmisi sinaps yang cepat. Kemudian milisecond, contohnya adalah asetilkolin nikotinik, GABA, A, glutamat, ATP. Ini reseptor ATP, reseptor glutamat, NMDA gitu. Nah, kanal ion, nah ini beda. Ini yang belum saya jelasin. Nah, reseptor dan reseptor terkait kanal ion dan kanal ion itu beda ya. Kalau kanal ion tadi, ya ini dia bukan reseptor, tapi berupa protein yang tempat keluar masuknya ion. Contohnya ada kanal ion natrium, kalsium, kalium, dan klorida. Ini ada di buku Buzulis. Ini contoh kanal ion. Jadi ini misalnya ada kanal ion, ini kanal ion natrium ya. Ternyata dia bisa diblok oleh beberapa obat. Misalnya pengeblok kanal tetradotoksin, konotoksin, dia mengeblok di bagian sini.
atau menghambat inaktivasinya. Ini kalian tahu ya, obat toksin Scorpio, kemudian DDT, suatu apa ini, insektisida, bisa ngeblok di bagian inaktivasinya. Jadi selalu aktif ya, jadi kalau diblok inaktivasinya. Atau menghambat channel yang bagian dalam. Contohnya adalah yang anestesik lokal atau obat anti epilepsi, phenytoin, atau obat anti disaritmia. Contohnya disopiramid. Ini bekerja pada kanal sodium atau natrium. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan.